Rupiah sempat goyang, bahkan nyaris tembus 17.400 per dolar Amerika. Terus tiba-tiba pemerintah Indonesia mengeluarkan jurus baru. Pinjem duit lewat China, lewat sesuatu yang namanya adalah Panda Bond. Apakah itu Panda Bond? Dan apakah ini bisa jadi jurus penyelamat rupiah? Tajah wajo intan Fani Leta Watak Bintau Dynasty Xiaoxi. Yuk ikutan tur ke Chengdu dan Chongqing bersama Xiao Village dan Intan Dynasty pada tanggal 23 sampai 30 November tahun ini. Ini tur premium ya. Kenapa dinamakan premium? Pesawatnya enak, hotelnya enak, makanannya enak, dan tidak ada kunjungan toko wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, tur ini lengkap banget loh. Sightseeing dapat, sejarah dapat, kuliner dapat, shopping dapat, dan tentu aja tanpa drama toko wajib. Selain melihat kota futuristik, untuk sightseeing, mata Anda akan dimanjakan dengan keindahan Shuangqiao Valley alias Swissnya China. Tuh, bagus banget kan pemandangannya? Ya emang bulan November lagi bagus-bagusnya ya. Pecinta sejarah, Anda akan diajak menyusuri Uhosrin, spot wajib pecinta samkok yang mana kita bakal puas ngegibahin samkok di sini. Selain Uhosrin, kita akan pergi ke Leshan Giant Buddha pakai perahu. Kita juga akan melihat konservasi panda dan bagaimana effort China melestarikan panda yang hampir punah. Kuliner, jangan khawatir, Anda akan dimanjakan dengan makanan yang enak-enak termasuk hotpot ikonik Chongqing yang terkenal yaitu Underground Hotpot. Rute perjalanannya kita juga bikin enak banget ya. Dari Indonesia kita landing ke Chengdu. Dari Chengdu ke Chongqing kita naik bullet train. Dari Chongqing kita balik lagi ke Indonesia. Waktu nggak habis di jalan, pinggang nggak encok semua. Lawang kita tiap hari itu sudah kerja keras, jungkir balik, sesekalinya liburan, ya liburannya yang enak dong. Ya hitung-hitung lah reward buat diri sendiri. Keberangkatan dari 2 titik ya, dari Jakarta sama Xiao Village, dari Surabaya sama saya. Promo early bird start from 20.350.000 buat peserta yang ngedaftar sebelum bulan 8. Setelah bulan 8 ada kenaikan. Selain ke Chengdu dan Chongqing, kita juga ada trip ke Changjiajie, Fenghuang, Furong di bulan 9. Itinerary lengkapnya teman-teman bisa scan barcode ini. Barcode ini ada G-form-nya. Teman-teman silakan isi. Kalau teman-teman masih ribet, di deskripsi ada nomor WA admin tour, mau tanya-tanya juga boleh. Okay, let's start! Biasanya nih Intan kalau pakai judul atau thumbnail yang ada bahasa ekonominya, ya contohnya sekarang lah Panda Bond gitu ya, banyak orang yang langsung skip, nggak mau ngeklik videonya. Wah ini pasti topiknya berat, skip skip. Padahal ya kadang yang kita anggap urusan orang atas itu justru paling berpengaruh ke kehidupan kita. Rupiah melemah, harga barang naik, tiket pesawat mahal, itu semuanya itu ada hubungannya. Kita mungkin bukan ekonom, kita mungkin bukan pejabat, kita mungkin bukan orang bank, tapi kita ini gimana-gimana hidup di Indonesia dan kita mesti tahu apa yang terjadi dengan negara kita. Makanya di video ini Intan bakal coba jelasin dengan bahasa yang mudah dimengerti ya, supaya teman-teman yang bukan ekonom pun ikutan ngerti. Karena Intan juga nggak mau dong abis nonton video ini terus gitu kalian pulang cuman bawa pusing doang. Semoga setelah video ini teman-teman jadi mengerti ya kenapa rupiah bisa goyang dan apa itu Panda Bond dan kenapa sekarang itu dunia itu cuman nggak berputar di dolar doang. Ada opsi lain. Nonton video ini sampai habis karena yang menarik itu justru ada di endingnya. Dulu, dunia keuangan internasional nyaris dikuasai penuh oleh dolar Amerika. Kalau ada negara butuh pinjaman gede, carinya USD. Perusahaan cari dana ke luar negeri, pakainya USD. Bahkan banyak negara itu menyimpan cadangan uang mereka dalam bentuk USD. Intinya, mau kemana-mana, ujungnya dolar lagi, dolar lagi. China melihat hal ini sejak lama dan mereka pun batin. Kalau
yuan ini mau diakui di mata internasional, kalau yuan ini mau kuat, maka negara-negara lain pun juga harus pakai yuan. Karena dulu renminbi atau yuan itu hampir nggak dipakai di luar China. Renminbi atau yuan itu mata uangnya China ya. Dunia itu masih terlalu tergantung sama US dollar. Pada tahun 2005. Ini saat ekonominya China itu ya bisa dikatakan kuat lah. Makanya China itu bikin langkah baru. Mereka ngebuka izin lembaga asing untuk mencari dana di pasar China. Nah, sistem ini yang dinamakan Panda Bond. Kenapa dinamakan Panda Bond? Karena panda itu kan identik sama China ya. Binatang panda kan asalnya dari China tuh. Waktu itu langkah China dianggap cukup berani ya, karena pasar keuangan China dulunya itu terkenal tertutup. Pemerintah China itu hati-hati banget soal uang asing yang masuk ke sistem mereka. Tapi karena China itu punya tujuan yang besar, dia itu kepengen banget supaya renminbi itu naik kelas. Mau nggak mau dia harus menerima uang asing untuk masuk ke sistem mereka. Lewat Panda Bond, China itu kayak bilang, kalau kamu mau cari dana nggak harus pakai dolar kok. Pakai yuan juga bisa. Tapi di awal-awal Panda Bond ini tidak terlalu dilirik karena banyak investor-investor dunia yang kurang percaya sama Panda Bond ini. Apalagi ditambah lagi ya, Panda Bond itu aturannya dianggap ribet, sistem keuangannya belum serapi negara barat, dan yuan itu juga belum dipercaya sebagai mata uang global. Tapi itu dulu. Terus ekonomi China itu tumbuh gila-gilaan. Pabrik-pabrik China itu memenuhi dunia. Barang made in China ada di mana-mana. Akhirnya banyak negara mikir, kalau dagang pakai China terus ya sekalian aja pakai yuan. Apalagi sekarang hubungan antara China dan Amerika itu lagi tegang. Karena negara-negara sekarang itu punya alternatif pilihan ya, nggak harus dolar jedok mentok dolar, itu nggak harus kayak gitu. Mulai dong Panda Bond ini naik daun karena dia juga ngasih pinjaman yang murah ya, pasti dong, nggak mungkin dong dia kasih pinjaman lebih mahal daripada USD, kan nggak laku. Tapi yang penting itu bukan murahnya. Ini kayak perubahan besar ya bagi dunia, yang mana dulu dunia itu cuman punya satu kekuatan keuangan yaitu USD, sekarang ada yuan. Menteri Keuangan Pak Purbaya cari cara buat cari pinjaman untuk negara ya lewat Panda Bond ini. Simpelnya biasanya Indonesia itu banyak pinjem pakai USD, tapi sekarang pemerintah mau coba pinjem pakai mata uang China yaitu yuan. Kenapa? Karena bunga pinjamannya lebih murah. Panda Bond di China bunganya sekitar 2,3 sampai 2,5%, jadi lebih ringan dibanding pinjaman dalam dolar Amerika. Pak Purbaya juga bilang minat investor China besar banget. Bahkan bank besar China seperti Industrial and Commercial Bank of China sudah siap membantu prosesnya. Rencananya Panda Bond ini bisa terbit bulan depan dan Pak Purbaya pun segera melakukan kunjungan ke China untuk mematangkan rencananya itu. Ya tujuan utamanya supaya Indonesia nggak terlalu tergantung sama USD terus menerus. Apakah emang Panda Bond ini bisa memperkuat rupiah? Ya bisa membantu ya, tapi bukan berarti rupiah itu langsung kuat besok pagi. Panda Bond ini lebih tepatnya seperti cara mengurangi tekanan ke dolar Amerika. Selama ini Indonesia itu banyak utang pakai dolar, transaksi juga pakai dolar, simpen devisa juga pakai dolar. Masalahnya kalau USD ini naik, rupiah melemah, beban Indonesia terasa lebih berat. Nah, lewat Panda Bond ini pemerintah itu nyoba dana dalam bentuk yuan supaya nggak terlalu tergantung juga sama USD. Kalau strategi ini berjalan lancar, efek positifnya itu bisa tekanan terhadap kebutuhan dolar itu berkurang. Pasar melihat Indonesia punya alternatif pendanaan, investor jadi lebih tenang, dan rupiah bisa sedikit lebih stabil. Ya, tapi perlu diingat ya, rupiah itu dipengaruhi banyak hal, bukan dari Panda Bond doang. Misalkan kondisi ekonomi global, suku bunga Amerika, harga minyak dunia, perang dagang, kondisi ekspor Indonesia,
sentimen investor asing, dan yang paling penting tentu saja korupsi. Ya tapi masa sih di Indonesia itu masih ada koruptor? Enggak kan ya? Pejabat Indonesia kan jujur-jujur semua tuh. Jadi kesimpulannya Panda Bond itu bukan obat sakti penguat rupiah, bukan ya, itu seperti langkah jangka panjang supaya Indonesia tidak terlalu candu sama dolar. Jadi menurut kalian gimana guys, apakah langkah Indonesia masuk Panda Bond ini bakal efektif ataukah tetap susah kuat kalau masalah dalam negeri sendiri saja itu belum beres. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Saya Nikwan Kan Cai Chen. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.